Ini kesaksian di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada 3, 1. In there are 3 that testify on earth, not found in the Greek manuscript. Tidak ditemukan dalam bahasa asli. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang donanya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Kalau taruh di dalam kurung itu tidak ada dalam bahasa asli. Nah, memang Tritunggal ditaruh dalam kurung. Ini saya bacakan dalam kurungnya. Oh, mantap. Ini. Mulai dari ayatnya yang ke-7 ini. 7. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi dalam kurung. Lalu dibaca di dalam catatan kaki diterangkan bahwa itu tidak ada. Saya bacakan. Kasih lihat kamera. Kasih lihat kamera. Ayat itu tidak ada. Tidak ada. Ini bawa. Ini ayat ini bukan Kiai Nama yang ngomong ya. Ini pendeta beneran nih. Tapi ini bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang bilang beneran. Tapi saya bacakan dulu sebelum karena ini disut bisa nggak? Inggris bisa. Indonesia. Saya baca dulu. Zoom in. Nggak nutut. Late manuscript dulu, Vulgata, testify in the heaven in the Father, the Word, and the Holy Spirit, and there are 3. Ini kesaksian di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada 3, 1. In there are 3 that testify on earth, not found in the Greek manuscript. Tidak ditemukan dalam bahasa asli. Not found in any Greek manuscript before the 16th century. Jadi tidak ditemukan dalam bahasa asli tentang 3, 1. Dikasih batas-batas. Ya. Apa ini di sorting atau? Iya, di shoot, diteketin. Dikasih kertas saja. Bebel bukan Kiai. Ada tuh barang. Ayo pertanyaan lain. Asik. Wah, luar biasa ini ya. Makin ganteng aja nih dari Prima. Dengan para pakar ini kita dapat pengalaman luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Tapi jadi tetap sayang Ustadz sama iya. Hormat, toleransi harus sayang. Iya. Dan mari kita selamatkan mereka. Insya Allah. Kita ajak. Ustadz Arifin mau kemana itu? Nemtek saya. Ya. Jadi para pemirsa, ini tadi dari bincang-bincang santai dengan tanya jawab, kita dapatkan satu poin yang sangat penting, bahwa yang namanya Trinitas itu ternyata nggak ada. Bahkan di Bible sendiri mengatakan bahwa kata-kata yang Bapak di surga itu ternyata nggak ada. Dan menurut Ustadz Kiai tadi ya, bahwa Paus Benediktus ke-16 itu mengatakan nggak ada.
itu bahwa itu hanya footnote yang diangkat jadi ayat. Jadi nggak bisa lah kalau kitab suci footnote dinaikkan jadi ayat, ini sudah, aduh kasihan. Mari kita kasih tahu umat Kristen supaya mereka selamat, ya, supaya masuk ke dalam agama Islam yang cara menyembahnya, ya, kita harus tahu bahwa cara menyembahnya umat Islam ini sama dengan yang digunakan Yesus ketika menyembah Allah. Ya. Yesus, Nabi Isa, itu kalau mau beribadah itu ya cuci tangan. Itu ada di Bible. Tetapi orang Kristen sendiri nggak ada yang bersucinya seperti Yesus. Yesus sendiri menyembah kepada Allah itu sujud. Tapi nggak ada orang Kristen yang menyembahnya kepada Allah sujud, nggak ada. Ya. Mereka tepuk-tepuk tangan aja. Bahwa ditambahi gitar, tambahi drum, tambahi organ. Ini niru Yesus atau niru siapa ya? Jadi ini masukan dari para ustadz tadi. Baik, itu tadi sedikit tambahannya. Karena nanti masih banyak dari Ustadz K dan Tuan Guru Dance akan nambahkan lagi nanti. Oke, kita buka lagi. Pertanyaan ada dari teman-teman? Masih ada. Ayo, keluarkan semua. Sebelum ada yang bertanya, mumpung masih pada pegang HP, itu paket tapi masih ada paket ya? Baik. Insya Allah belum habis. Cuma jangan cepet-cepet. Iya, baik. Ketik di Google kosong Alkitab bahasa Arab. Alkitab bahasa Arab. Dan ini yang paling mendekati aslinya. Karena bahasa Jesus itu bahasa Aramea. Deket banget sama Arab. Alkitab bahasa Arab. Udah? Alkitab begitu bahasa udah selesai diketik, diklik, nanti pilihannya pilih yang ada tulisan Filipi 4:13. Ada? Klik. Disentuh aja itu. Klik gitu. Filipi 4:13 itu. Nanti keluarnya warna hijau. Wah, tulisannya hijau. Injil itu punya LAI Ustadz, bukan sembarangan. Wah, kita hargai itu Injil itu. Udah? Geser ke bawah, di bawah ada kotak kosong panjang. Kotak kosong panjang. Kotak kosong panjang udah, ini enak nih Ustadz nih. Siapa yang pakai kaos Pamungkas? Zikrul. Bisa bantu Ustadz Ki? Alhamdulillah. Berkenan bantu Ustadz Ki? Ketik di kotak yang kosong itu. Kalau Ustadz Dokter tadi sore udah. Kotak kosong panjang tuh kan. Diklik itu kita bisa isi kan? Oke. Lukas spasi 6 tanda bagi 12. Akhi, di belakangnya ada tulisan Allah nggak? Allah ya. Terus di sebelahnya Allah itu solati. Bi solati lillah. Artinya solat kepada Allah. Jesus itu kerjaannya tiap malam. Dan saya bisa bukakan, dia subuh sholat, habis malam ini kan Laila kan malam, terus sampai jam 1 malam. Itu sebabnya kejadian Getsemani itu antara jam 1 atau setengah 2. Dia habis sholat. Ya Allah Rabbi ya Karim. Kalau ada Jesus sekarang gue ciumin, bener? Gue ciumin. Kenapa? Dia sholat kepada Allah. Dan ayat ini tidak pernah nongol di dalam Bible ini, bahasa Indonesia. Oh, nggak ada? Dibilangnya berdoa. Mana ada sholat? Padahal di situ Ustadz kan baca. Wa fi yaumin ilal jabali wa qada laila yaumin minal ayami kharaja ilal jabali li yusolli wa qada laila kullahu fi sholati lillah. Wa qada laila, memenuhi seluruh malam. Jesus itu Muslim. Udah lu gak usah keras-keras hati lah. Dia di hitam, enggak makan babi kecap, enggak makan mie ayam siantar, enggak minum bir angker, enggak. Dia enggak pernah perjamuan, enggak pernah. Dia malah pergi ke Mekah tawaf. Yang paling parah, dia sholat tahajud tengah malam itu. Lukas 6:12. Sip. Oke. Wa fi yaumin minal
wa fi yaumin minal ayyami kharaja ilal jabali liyusolli wa qadal laila kullahu fi sholati lillah. Nah, ini antara bahasa Arab dengan terjemahan bahasa Indonesia juga nggak pas ini. Wa fi yaumin kan pada hari itu, ayam, ya banyak hari gitu kan. Pada hari itu dia keluar ke gunung untuk sholat. Iya, untuk sholat kan? Iya. Nah di sini terjemahannya memanjatkan doa. Dan sholat itu kan di situ diartikan mestinya bukan berdoa kan? Sholat itu ya sholat gitu loh. Liusolli ya Pak ya. Kalau ada yang masih Kristen, kau bilang aku mencintai Yesus dan mau jadi pengikut Yesus, suruh sholat. Bohong loh. Tukang bohong. Kalau ikut Yesus dan cinta Yesus, sholat lu. Laki-laki hitam, perempuan pakai hijab. Kalau kau cinta Yesus, jangan toki-toki dogi. Anjing orang gak salah lu ambil, lu tok, kasih bumbu. Dan tadi ngeliatin gua aja tuh, baon kelakuannya biasanya gitu kalau Kristen. Karena saya dulu gitu. Kita sudah makan itu. Makan saya. Bukan cuma makan, saya masak, saya bumbuin. Asli, Ambon tanya orang Ambon gak ada makan itu. Bukan Ambon itu, bawang. Ya, enak. Sama dengan babi putar tuh enak. Enak. Ya. Lalu kenapa berhenti? Merah-merah. Lalu kenapa berhenti? Karena aku cinta Yesus. Jadi kalau ada orang yang bilang cinta Yesus dan pengikut Yesus orang Kristen, tapi engkau masih makan babi, bohong. Masalahnya engkau cinta enggak? Orang Islam yang dari lahir tidak pernah tahu, dikasih tahu ada ayatnya apa haram enggak pernah tahu dia ya. Tapi Islam dari lahir. Lalu tidak makan babi. Ditanya kenapa nggak makan babi? Saya nggak tahu kenapa. Tapi karena Allah memerintahkan aku. Itu yang benar. Kenapa Bapak sholat? Ya saya nggak tahu. Pokoknya saya yang diperintah Allah itu saya lakukan. Itu yang benar. No questions. Allah bilang A. Jangan banyak tanya. Kan kita cinta sama Allah kan? Kalau cinta ya dia bilang A, ya ikut A. B, ya B. Jesus sholat. Aku pengikut Yesus. Silakan ya. Oke, ada yang tanya lagi? Tadi Waalaikumsalam. Tadi kan ada di orang Arab kan tahu bahasa Arab pasti kan ya. Dan di sini Siapa yang tahu bahasa Arab? Ini kan kitabnya kan. Oh iya, kenapa? Kan mereka ngerti makna dari kata-kata ini kan sholat gitu ya. Oh iya. Liusolli, bener, liusolli soalnya. Berarti sholat gitu loh. Kira-kira kalau orang Kristen Arab sholat juga nggak? Ortodoks, Koptik, namanya Koptik. Koptik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Timur Tengah atau Mesir. Jadi wilayah Timur Tengah itu terbagi menjadi sebetulnya dua dulu itu. Antara Ortodoks Bizantium, wilayah barat, dengan Ortodoks tua atau Ortodoks wilayah timur. Nah itu mereka disebut orang-orang Coptic Church. Orang-orang gereja Ortodoks Coptic. Sholat sampai sekarang, ada namanya nih yang suka dialog sama Ustadz Edi, namanya Om Bambang Nursena. Saya masih hormat sama beliau sampai hari ini. Pendeta Bambang Nursena, doktor. Itu gerejanya dia sholat. Dihitan. Makan babi? Enggak makan babi. Sholatnya kayak kita gitu. Tapi dia bilang Iya sama itu. Beda. Tapi dia Sholatnya beda. nyembah Yesus. Nyembah Yesus itu bedanya. Bukan nyembah Allah, nyembah Yesus. Pakai jilbab, pakai ya. Terus sholatnya nyembah Yesus. Iya, itu yang bikin beda kan. Kan Yesus nggak boleh disembah. Dia kan bukan Tuhan kan. Perempuannya pakai jilbab kok pakai. Oh sering nih dialog sama Ustadz Edi. Orang Yahudi juga sholat. Orang Yahudi juga sholat kok. Sebetulnya Kristen tuh nanggung dia. Dia mau niru Yahudi nggak jadi, mau bikin sendiri. Gimana? Nggak punya. Syariatnya nggak ada tuntunan dari Yesus. Iya. Penting masuk Islam. Nah, gini, ini cut dulu. Iya. Harusnya Ustadz Edi ini ya bicara di sini. Ayo naik sebentar.
naik sebentar. Oh, enggak apa, gantian. Saya berguru sekarang. Gantian. Saya yang bertanya, Ustadz Edi jawab sini. Ayo. Naik sini. Naik sini Ustadz Edi. Seru nih. Naik sini. Pokoknya bisa biar rollnya dapat banyak. Di stop dulu ya. Oke. Siapa yang bertanya? Saya yang bertanya. Oh, iya. Dipegangkan sama Ustadz Ipung. Alhamdulillah nih seru nih. Nih. Dipakai dulu. 1 juta viewer. Oh, lebih dari 1 juta ini. Ini kan sebentar di. Oh. Siapa sih kamu? Sebentar, nanti. Boleh dong aku minta nomor KTP. Oke, silakan. Oke. Siap ya? Mana deh? Ini agak naik. Saya jadi tim sekarang. Saya enak jadi pendengar. Ini kok mati ya? Pencet lama nanti hijaunya. Sebentar. Birunya. Nah, Oke, sudah ya. Baik, ini kita kedatangan seorang kristolog dari Gresik. mantap. Beliau juga mantan mu'alaf. Karena sudah jadi ustadz sekarang. Allah. Mantan Kristen. Mantan Mantan mualaf murtad lagi saya. Mantan Kristen, jadi tadi diterangkan mu'alaf itu proses kelembutan hati menjadi muslim. Allah. Setelah menjadi muslim disebut mu'alafnya harus berhenti ya Ustaz ya. Harus sekarang disebut muslim ustadz. Bukan mantan pendeta. Hampir dulu jadi pendeta, kemudian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan berjuang bersama kita. Amin. Baik, tamu kita kali ini Ustadz Edi dari Gresik yang dulu kalau mau bakti sosial menyebarkan Kristen itu dapat uang 100 juta itu gampang dari gereja. Tetapi ketika sudah jadi seorang muslim mau dakwah cari transportasi siapa yang bayarin aja susah. Tetapi beliau tetap berjuang. Alhamdulillah. Nah, ini pengalamannya dengan Bapak Bambang Nursena dalam channel beliau akan sedikit dijelaskan, dan Kristen itu menurut beliau itu agama yang tangguh. Nah, untuk itu kita dengarkan langsung dari Ustadz Edi. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bisa berguru dengan para guru di sini. Jauh-jauh saya ini tadi soalnya ada guru saya hadir di sini. Ada pendeta Mumek ya. Oh iya, mantan. Baik, jadi saya di sini seneng tuh apa? Soalnya satu frekuensi dengan kawan-kawan yang ada di sini. Soalnya kan sulit mendapatkan teman-teman yang satu frekuensi. Kadang-kadang sesama Islam pun kalau kita membahas masalah ini pun timbul masalah. Kita sudah dicap intoleransi lah, membahas masalah kitab orang lain lah dan sebagainya, tuduhan semacam itu sering kita terima. Karena apa? Karena menjadi mu'alaf itu ini cerita latar belakang saya dulu, kenapa saya kok getol mendirikan yayasan pembinaan mu'alaf. Seperti Bapak dan Mumek ini, begitu beliau masuk Islam, itu kadang-kadang orang Islam itu nggak peduli. Karena kita mayoritas. Beda kalau kita minoritas, orang masuk ke Kristen itu disambut luar biasa. Betul? Di masjid sekarang banyak orang mu'alaf itu sekarang hanya formalitas karena dia mau mengawini wanita-wanita kita, muslim. Begitu dia membaca 2 kalimat syahadat, langsung dikeluarkan sertifikat. Besok ternyata untuk pernikahan, untuk persyarat saja. Dan banyak ini terjadi di masjid-masjid. Setelah mereka mu'alaf pun tidak dikontrol. Dan ternyata setelah mereka menikah, yang wanita akhirnya dibawa agama mereka. Banyak sekali. Saya mendapatkan pengaduan dari ibu-ibu yang anaknya dibawa masuk Kristen tuh, aduh banyak. Sampai sekarang juga saya masih menangani berbagai masalah seperti itu. Mungkin Mas Ipung sudah tahu. Sekarang sering orang-orang mu'alaf itu pertama soal ekonomi. Anda pasti tahu si Ali Mahrus yang meninggal di Bali kemarin. Itu kurang apa itu?
Begitu dia jadi pendeta, kita mualafkan. Itu yang kita mualafkan dulu dari Abdullah Wasian Foundation dengan Pak Masud. Akhirnya kita kontrakan rumah, tetapi karena tidak punya pekerjaan, dia masih mendapatkan jatah dari gereja. Kuat-kuatan. Bahkan kita ditantang waktu itu. Sampai kuat mana antara Yayasan Islamu dengan Yayasan Kristen saya. Saya ditunjukkan gudangnya itu. Itu beras, gula masih bertumpuk-tumpuk dari gereja. Sementara dari Islam mana? Aku lek lama-lama kayak gini, bisa murtad lagi. Dia seperti itu bilang. Kemudian saya didatangi Paul Zhang ke Surabaya. Paul Zhang itu teman gereja dengan saya dulu di GPPS. Yang Belanda itu. Betul, Jerman, Paul Zhang. Sekarang udah di Belanda? Udah warga negara Jerman sekarang. Oh, sekarang udah? Iya. 3 kali dia ketemu saya di Surabaya. Akhirnya dia ketemu dengan ya, Pak. waktu ketemu sama Om YM itu yang tahun lalu di Belanda, di Frankfurt, di di Belanda. Ya di Jerman. Di Belanda, betul. Iya, Belanda. Betul. Jadi saya suruh ngantar ke Ustadz Menahem Ali. Dia intinya mendatangi mualaf-mualaf di Surabaya. Termasuk Pak Ali Makrus. Saya antar ke Ali Makrus, ternyata ternyata misinya adalah untuk mengajak orang-orang mualaf ini untuk murtad kembali. Dia bawa duit. Akhirnya si Ali Makrus kena. Masuk dibaptis. Videonya dikirimkan ke saya. Ini Ali Makrus yang kamu bina itu. Ini sudah saya baptiskan, ada videonya. Sempat saya muat di YouTube saya kan, waktu itu rame kan. Termasuk Pak Yudi Mulyana. Yudi Mulyana juga. Bahkan Pak Ali Makrus itu akhirnya disembunyikan di Bali. Itu nanti kasusnya sama dengan MKC. Itu MKC, Ali Makrus, Saifuddin Ibrahim itu satu geng itu. Satu land. Disembunyikan di Bali, bahkan Ali Makrus sampai meninggal kan kemarin. Murtad lagi. Ekonomi. Kita yayasan kecil ya. Kita yayasan kecil. Jadi kita nggak mungkin bisa membiayai pengurus-pengurus kita, malah kita terus gitu nggak bisa. Paling tidak kita harus mandiri ya. Mandiri, jadi kita harus berjuang. Godaan kita sangat luar biasa dari keluarga, apalagi sering mualaf itu bimbang gini, Pak Edi saya lama-lama balik lagi, kenapa? Ekonomi saya udah murat-marit, saya udah nggak kuat, saya mau pulang. Itu latar belakang kenapa saya getol mendirikan yayasan ini, tujuannya untuk itu. Jadi pertama untuk pembinaan, kemudian untuk menampung para mualaf, dan untuk melawan pemurtadan. Pemurtadan luar biasa. Sopkatul itu sudah dibentuk. Itu memang ada organisasi yang memang membentuk orang-orang semacam itu. Dulu Ali Makrus dibentuk, dia menghina Islam kayak apa. Kemudian MKC dibentuk, MKC akhirnya masuk penjara karena dia nggak sempat lari. Sofiatul sekarang menghujat karena dia udah diamankan di luar negeri duluan. Termasuk Saifuddin luar. Dan juga si Paul Zhang. Ini udah jaringan semua. Dia di luar nggak bisa ditangkap. Menghina, menghancurkan Islam lewat apa? Lewat TikTok, lewat YouTube. Tujuannya adalah kaum muda ini. Makanya saya serukan teman-teman, ayo bikin YouTube, ayo bikin TikTok. Itu teman-teman Yonatan Nandar, Rifa, kemudian teman-teman yang debater yang lain-lain udah masuk TikTok semua. Meskipun kita bikin TikTok 1 minggu, besok udah diblokir. Karena itu milik mereka udah. Gak apa-apa, bikin lagi lah. Tujuan kita bukan mencari duit. YouTube kemarin ada berita dari Ustadz Sugi, YouTube-nya ditutup. Gara-gara apa? Ya laporan-laporan dari Kristen. Jadi tujuan kita dakwah memang luar biasa tantangannya, ekonomi juga, dan juga seperti tadi udah disinggung untuk Pak Bambang Nursena dan kawan-kawannya, termasuk si Gracia Pelo ya. Gracia Pelo itu kan di Surabaya. Dia sekarang udah mulai menghina-hina luar biasa, bahkan dilaporkan oleh Yonatan Nandar ke polisi. Si Gracia Pelonya. Jadi saya pesan kepada teman-teman, karena dakwah ini dakwah yang sangat, ya saat ini sangat memang berisiko. Jadi kita harus hati-hati, kita jangan sampai kelewatan kalau bicara. Karena apa-apa, karena begitu ini diupload, kita berhadapan dengan undang-undang ITE. Sekarang kasusnya Mas Yonatan Nandar udah mulai dipanggil-panggil. Karena dilaporkan oleh Diolupa kemarin. Oh enggak, kemarin itu datang untuk memberikan alat bukti. Betul, kemarin sudah dipanggil. Dan itu memang
Jadi catatan kita semua ya di sini bahwa kita berjuang wajib berhati-hati. Jadi kita tetap pakai itu media massa, jangan menghujat. Saya tuh kasih prihatin kalau lihat di Facebook, di WA, debat kayak gitu ya. Menghujat ya. Menghujat. Saya nggak pernah mau. Saya berkali-kali mengingatkan mereka itu, kamu loh jangan menghina Yesus. Nggak apa-apa, Yesus itu bukan Nabi Isa ya. Aduh, terus susah udah kayak gitu. Berkali-kali saya mengingat teman Muslim tuh dia nggak mau menyamakan Yesus dengan Isa itu. Padahal sekali lagi saya katakan Yesus itu bukan nama asli beliau. Us itu adalah nama-nama dari Yunani. Yesus tidak pernah lahir di Yunani. Justru lebih dekat dengan Isa karena ada penyebutan Isau itu ya dari penyebutan dari bahasa Ibrani. Aramaik gitu. Isa ya. Jadi kalau orang Muslim berkata Yesus itu bukan Nabi Isa, itu sangat keliru ya. Sebetulnya orang mereka pun salah menyebut Yesus itu tidak ada. Ibunya dulu tidak pernah memberi nama Yesus pakai akuran us itu tidak ada. Bahkan murid-muridnya kan banyak yang dikasih belakang us itu ya. Petrus. Matius. Padahal bukan Matius namanya. Matai. Dan sebagainya itu. Matai. Akhiran us karena apa? Karena kitab suci mereka Injil itu kan manuskrip terlama itu kan ditemukan dalam bahasa Yunani, tidak pernah ditemukan dalam bahasa ibunya, dalam bahasa Ibrani atau Aramaiknya. Dan ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa para murid-murid dan Yesus itu berbicara dalam bahasa Aramaik sedangkan kitabnya tidak pernah ditemukan dalam bahasa Aramaik? Yang ada Yunani. Ini ada sangkut pautnya siapa? Ya siapa lagi kalau tidak Paulusnya itu. Karena apa? Karena memang tidak pernah ditemukan manuskripnya sampai sekarang. Jadi dari saya mungkin sedikit gitu. Ada tambahan, Pak, boleh. Ada ayat yang ditambahkan sampai 12 ayat. 12! Itu ngarang semua. Gak ada di aslinya, ngarang 12 ayat. Kagak tahu nongol dari mana. Lalu Yesus membaptis, tidak ada. Lalu Yesus mengampuni itu yang katanya pelacur, tidak ada cerita itu. Lalu makan babi boleh, semua makanan halal, tidak ada ayat itu. Lalu yang tadi kita baca Trinitas, tidak ada ayat itu. Maka itu orang Islam karena sayang sama orang Kristen, di Indonesia ini yang bilang Islam itu radikal, teroris, orang Kristen. Buddha, Hindu, Konfutse, santai-santai aja. Lihat deh,